Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tamorosul di Puskesmas Kemuran Selatan sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama. Saya dari angkatan 2, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Inspektorat Daerah Natuna sebagai auditor ahli pertama. Perkenalkan, nama saya Wanidia Rulaika Fitri dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Ahli pertama itu di bidang kesehatan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan, kita mempelajari sejarah bangsa Indonesia sampai dengan negara Indonesia merdeka yang menghasilkan 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang 1945, dan yang keempat adalah NKRI. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.J. Rudolf Supratman. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang manajemen pemerintahan negara yang akan saya mulai dari fungsi yang paling bawah, yaitu dari individu kita sebagai ASN, melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memperdayakan masyarakat. Kemudian di fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada MPR sebagai lembaga konstitutif, kemudian Presiden, yang dimaksud Presiden di sini adalah kepresidenan, artinya Presiden bersama para menterinya, selaku eksekutif dan legislatif. Kemudian ada DPR dan DPD selaku legislatif. Kemudian ada BPK sebagai fungsi auditif, dan pada fungsi yudikatif ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada tugas nasional. Yang dimaksud tugas nasional di sini adalah tugas bersama untuk melindungi segenap bangsa dan tanah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang akhirnya dapat mencapai cita-cita atau tujuan nasional kita, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh cinta tanah air adalah menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Contoh berikutnya yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Pada poin kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satu contohnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu contohnya adalah senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, serta gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Salah satu contohnya adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia. Fungsi ASN. Terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa.